Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulullah. Dewan juri yang saya hormati, saya Muhammad Azhar Sirat Mustaqim dari Mandua, Kota Kediri, akan menyampaikan beberapa opini dan pandangan saya mengenai peran pemuda dalam menyongsong Indonesia maju di era revolusi industri 4.0. Kritis, kuat, memiliki pandangan yang berbeda dan keras hati adalah hal-hal yang terkait dengan pemuda. Tak ayal, para pemuda memiliki peran penting sebagai pendobrak perubahan suatu bangsa. Entah berubah menjadi lebih baik lagi, atau malah menjadi tambah buruk lagi. Dilansir dari Kompasiana.com yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara emas pada tahun 2045 mendatang dikarenakan pada saat itu jumlah penduduk di Indonesia 70% adalah usia produktif, yakni pemuda. Tentu hal ini menguatkan opini saya bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai pendobrak perubahan suatu bangsa. Namun, hal ini menciptakan satu pertanyaan besar, yakni apakah para pemuda di Indonesia sudah menyiapkan diri untuk hal tersebut? Tentu kita sudah banyak mendengar tentang berbagai prestasi-prestasi anak bangsa di kancah internasional yang membanggakan nama Indonesia. Kita juga sudah sering mendengar tentang berbagai inovasi-inovasi yang diciptakan oleh anak bangsa sendiri. Dilansir dari cbnn.com pada tanggal 20 Mei tahun 2020 yang memuat pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang 9 inovasi karya teknologi penanganan COVID-19 yang merupakan karya anak bangsa. Tentu hal ini membanggakan kita semua sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada kita semua bahwa para pemuda di Indonesia masih baik-baik saja. Namun, hal ini tidak menutup sebuah fakta bahwa para pemuda di Indonesia masih memiliki tingkat kemoralitasan yang sangat rendah. Jika kita melihat laporan statistik kriminal tahun 2019 yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, kita bisa melihat bahwa angka kriminalitas yang dilakukan oleh para pemuda di Indonesia masih sangatlah tinggi. Tentu hal ini menciptakan stang ganda bagi kita semua bahwa kita mempercayai para pemuda di Indonesia sudah siap dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendobrak perubahan suatu bangsa. Namun di sisi lain, kita juga mempercayai bahwa tingkat kemoralitasan remaja di Indonesia masih sangatlah minim. Terlebih di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi robot sudah mulai diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Tentu hal ini membawa dampak positif berupa pekerjaan kita akan semakin mudah. Namun, hal ini juga membawa sebuah dampak negatif, yakni hilangnya lapangan pekerjaan bagi kita, terutama pemuda Indonesia yang akan meneruskan roda kehidupan bangsa kita tercinta. Hal ini semakin diperparah di era pandemi COVID-19 seperti ini. Pendidikan di Indonesia dijalankan secara daring, tidak secara tatap muka. Tentu hal ini menimbulkan satu kekhawatiran tentang tingkat kemoralitasan remaja yang akan semakin merosot. Lantas, saat ini kita harus apa? Dewan juri yang saya hormati, saya memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Hei para pemuda di Indonesia, kalian memiliki sikap kritis, kuat, memiliki pandangan yang berbeda dan keras hati. Gunakanlah hal-hal tersebut untuk membuat inovasi-inovasi, karya-karya, dan prestasi yang membanggakan nama Indonesia di kancah luar negeri. Kalian pasti bisa jika kalian mau. Keluarlah dari zona nyaman kalian. Jangan takut untuk terus mencoba tanpa kenal lelah.
Gunakanlah sila pertama bangsa kita, yakni ketuhanan yang Maha Esa sebagai pedoman kita dalam berkarya dan berinovasi. Gabungkanlah antara nilai moral dan rohani. Optimislah pada tahun 2045 mendatang Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas akan benar-benar terjadi karena kita, para pemuda Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dewan juri yang saya hormati, dari paparan saya di atas dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, pemuda di Indonesia akan mampu menjadi pendobrak penerus bangsa apabila mereka mampu keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Lalu yang kedua, segala tingkah laku, pemikiran-pemikiran, dan karya-karya kita harus sesuai dengan sila pertama bangsa kita agar nilai moral dan rohani mampu kita dapatkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini mampu menjadi pengingat kita bahwa para pemuda di Indonesia memiliki peran penting sebagai pendobrak perubahan suatu bangsa. Untuk para pemuda di luar sana, tetap semangat dan jangan banyak sambat. Pidato kali ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan pergi ke lembah, malah ketemu kopi dalgona. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.